Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang siswa di salah satu SMK di Yogyakarta membuat surat terbuka untuk Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kevin, seorang siswa di salah satu SMA yang ada di Yogyakarta, membuat surat terbuka untuk Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta perihal dirinya tidak bisa ikut ujian dan terancam putus sekolah. Istimewa Yogyakarta. Saya Kevin Setiawan, sekolah di SMK Nasional Berbah, jurusan Teknik Permesinan kelas 12. Menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa saya dari anak broken home yang mana kedua orang tua saya sudah tidak mampu lagi membiayai sekolah saya. Pada tanggal 14 Februari 2025 ada ujian sekolah dan saya sudah berada di ruang kelas, akan tetapi saya disuruh keluar oleh guru bahasa Jawa karena tidak mempunyai kartu ujian, maka saya tidak boleh mengikuti ujian dan disuruh keluar dari ruang kelas. Dan sampai hari ini 11 Februari 2025 saya tidak bisa mengikuti ujian dan terpaksa putus sekolah. Usai viral surat terbuka Kevin, DPRD Sleman berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sementara itu pihak sekolah yang ditemui usai mediasi mengakui apa yang disampaikan benar adanya. Permasalahan seperti apa sih sebenarnya? Tadi yang sudah viral di TikTok ya seperti itu, jadi beritanya seperti itu, tapi itu banyak yang tidak pas, kemudian sudah kita klarifikasi dan alhamdulillah hari ini sudah selesai. Hasil mediasi Kevin diperbolehkan masuk sekolah dan mengikuti kegiatan ujian susulan. 637 ya? Dan mau diproses dan tetap anak atas nama Kevin tetap bisa ikut ujian. Itu aja Mbak. Yang jelas dari pihak sekolahan sudah menanggapi bagus. Untuk saya puas untuk sebagai orang tua, anak saya bisa ikut ujian dan sampai besok lulus, itu aja Mbak. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang siswa di salah satu SMK di Yogyakarta membuat surat terbuka untuk gubernur karena terancam putus sekolah lantaran memiliki tunggakan uang bayaran sekolah. Untuk mengetahui duduk perkara dari hal tersebut, pemirsa, kami sudah bersama dengan Ariwan Toko selaku ayah siswa dan juga ada Suhirman selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami terlebih dahulu akan ke Pak Ari. Selamat pagi Pak Ari selaku ayah dari Ananda Kevin ya Pak ya? Iya Pak. Ya Pak Ari, apa yang ada di benak Bapak ketika melihat Kevin ini membacakan surat terbuka untuk gubernur? Kalau sebagai orang tua terenyuh, dan memang itu keadaan juga dari saya sebagai orang tua juga sudah mohon kepada pihak sekolah, ketemu dari tim atau ketua ujian sampai kepala sekolah, memang tidak ada toleransi sama sekali waktu itu. Saya sangat memohon supaya anak saya Kevin bisa ikut ujian bersama teman-temannya dan bisa lulus nantinya seperti ya anak-anak lainnya. Baik, tapi sebenarnya sudah berapa lama sih Pak tunggakan ini terjadi dan total berapa jumlah tunggakannya Pak? Kalau untuk biaya memang dari kelas 1, kelas 2, 3 memang masih ada tunggakan, tapi yang sebagian saya cicil memang itu keadaan, ekonomi baru kurang bagus, jadi saya juga kalau ada ya saya bayar, kalau itu memang saya belum bayar Pak. Itu totalnya sekitar kurang lebih 14.800-an. 14.800.000 Pak? Iya. Baik, itu berarti setiap bulannya Bapak ini harus membayar ke pihak sekolah berapa Pak untuk biaya sekolah Kevin? Ya Mbak, bisa diulang lagi? Itu artinya tiap bulan Bapak harus membayar berapa untuk biaya sekolah anak Bapak?
Oh, kalau tiap bulan sebetulnya SPP itu 350. Oke. Iya, Pak, apa sih Pak yang menjadi kendala Bapak ini belum bisa membayar uang sekolah Kevin dalam kurun waktu tersebut? Ya itu memang keadaan saya sebagai buruh karena harian lepas, saya kerjaan juga pasti kalau ada kerjaan saya diajak teman atau nanti ada tetangga karena itu minta tolong ya saya bantu untuk kerja sambutan di Mbak, intinya kerja harian lepas. Jadi untuk penghasilan juga nggak pasti. Tapi sebelumnya Bapak juga sudah meminta pengertian dari pihak sekolah untuk Kevin ini bisa tetap mengikuti ujian di sekolah? Sudah Mbak, saya sudah datang ketemu tim pelaksanaan ujian dan diarahkan kepala sekolah. Saya juga temuin semua dan saya memohon untuk anak saya tetap bisa ujian dan saya mau minta saran sebetulnya. Kemarin minta saran untuk pengajuan atau dinas sosial itu kemarin ada budenya kasih saya saran untuk JPS. Tapi JPS kalau dari Bapak Kepala Sekolah bilang itu punya surat miskin enggak sama kartu PKH enggak. Sebetulnya saya itu kartu itu enggak punya sama sekali, jadinya saya sempat down. Saya mau lari kemana untuk mencari dana segitu. Kalau mau dapat kartu harus bayar 50% dulu Mbak. Jadinya saya juga blank, down untuk lari kemana nggak ada arahnya gitu. Untuk cari pinjaman kasarannya juga harus nutup dulu di bank. Jadinya saya mau top up itu nggak bisa. Jadinya saya sampai hampir putus asa. Alhamdulillah dari berkat Om Riz dan membuat video itu, sebetulnya saya nggak tahu membuat video itu, habis itu baru dikasih tahu anak. Saya di video Om Riz dan dibantu untuk cari jalan solusi keluar supaya bisa ujian gitu Mbak. Ya, tapi apakah mediasi itu sudah terjadi Pak, dan anak Bapak ini apakah sudah bisa ikut ujian susulan? Ya ini alhamdulillah berkat kemarin mediasi di sekolah dan di mediasi di dinas sosial DIY ada keputusan memuaskan, alhamdulillah bisa mengikuti ujian mulai hari ini dan tunggakan itu udah tercover oleh Dewan, salah satunya Ibu Mi Esti Wijayati beserta bantuan dari tim kuasa dari Bu Mi Esti Wijayati itu langsung terjun ketemu anak saya dan saya alhamdulillah membantu dan mendampingi sampai sekolahan, sampai proses untuk untuk membahas bab itu. Alhamdulillah dari Dewan pas info dari Bapak Kepala Sekolah udah di cover dari Ibu Miasti Wijayati beserta Mbah Wanto. Saya banyak mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya untuk anak saya. Dan bisa melanjutkan ujian susulan. Iya, Pak Ari, kami juga sudah terhubung dengan Bapak Suhirman selaku Kepala Dinas Pendidikan dan juga Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Suhirman, sebenarnya permasalahan tunggakan biaya ini bukankah seharusnya hanya diketahui antara pihak sekolah dan juga orang tua saja? Namun Pak Suhirman, kami akan tanyakan pertanyaan tersebut usai jeda pariwara berikut. Pemirsa TV One tetap bersama kami, kabar utama pagi akan segera kembali untuk Anda.